Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar tumbuhan dapat bertahan hidup. Berikut adalah contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya adalah pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Nah, perhatikan gambar tumbuhan kaktus agar dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering. Batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Beberapa jenis tumbuhan seperti bakau. Bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan Venus.
An electrical impulse is triggered and the leaf snaps shut in just a fraction of a second. The tips lock together like prison bars. If the fly is very big or very small, it may just manage to escape. But most are trapped and die. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.